Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiono, asli kampung sini. Ya panggilan yang paling gampang Pak Ompong aja lah. Pak Ompong itu. Mulai dari mana ya? Saya itu di sini aslinya penggemar organik. Sudah lama jadi muridnya Pak Bayu, tapi murid tersimpan, tidak kelihatan itu. Nah, itu terus saya iseng-iseng tanam dikit demi sedikit tanaman yang langka, termasuk tanaman yang di supermarket langka. Saya ingin tani, cuma yang berbeda sama tetangga gitu. Saya dijuluki di kampung itu orang aneh, tanamannya sing beda karo kancane gitu. Tuh. Terus saya iseng-iseng tanam dikit sedikit, memperkenalkan produk saya. Ya, saya kasih dulu tuh promosi. Lambat-lambat saya dicari orang. Cari orang. Orang ini kok tanam ini itu rumahnya mana gitu. Dari pihak Superindo sendiri cari pakai mobil selama 1 bulan baru ketemu. Soalnya saya nggak pegang media. Nggak seneng masalah dia ditelepon, wah ora seneng aku, susah aku. Cara aku gak pengen mupuk iki, tak angen-angen iki kono penyakit opo yo, kok putul-putul ditelepon. Iki Mas sampean nang ndi aku arep penting kan dadi lali wae sing tak pikirane dadi lali. Nah, ngoten niku. Njur cara-carane kan kula wah nek ono media iki nyusahke awak lah dadi wong desa. Kula kan ngoten. Oh bahasa Indo. Nggih, carane campur-campur masalahe kula asli wong desa asli. Oh ya, itu tapi nganu ya Pak, nyampaikan pelan-pelan aja. Masalahnya kan bahasa Indonesia berkurang, masalah aku tidak orang bersekolah. Tuh. Orang Indonesia Jawa asli, tapi nggak bisa bahasa Jawa yang asli gitu. Yang saya tanam sementara ini yang populer, yang harian panen itu siomak. Siomak itu adalah apa ya, sejenis selada. Tapi seladanya terkenal selada wangi kalau di produk saya. Cuma namanya dari Cina saya terkenal ya siomak, gampang lah aku. Nek basa yang rada gampile itu netis-netis, wah enggak kenal. Yang penting sing tak ambil yang simpel itu siomak. Dari pihak Superindo ya menerima itu. Bapak bisanya gitu ya sudah saya terima. Yang penting Bapak bisa kirim ke saya, mau ndak usah muluk-muluk bagusnya ndak, yang penting bisa awet gitu, caranya gimana. Terus saya terima, tantangan itu saya terima, terus saya tanam dikit, nyempelnya itu dikit, 1 kilo, 2 kilo, kan kita belum berani banyak, nggak punya modal kan, 1 kilo, 2 kilo. Kemudian naik, terus sekarang saya malah susah sendiri, begitu naik, 5 kilo jadi 15. Saya sudah berpikir, tanahku cuma sekian kok semakin banyak ini gimana tuh Mas, aku kan ngono. Loh, Bapak ini kan tanamannya ya nggak bagus, nggak jelek. Loh, kok nggak bagus, nggak jelek itu termasuk gimana caranya kok nggak bagus, nggak jelek aku ngono. Maksudnya nggak terlalu hijau banget, nggak, tapi kalau dimakan rasanya kok beda Mas. Nah, gitu. Nah, terus apa? Oh boleh. Oh amin itu yang malah panjang modal doa itu panjang. Nah, yang siomak itu tadi yang saya sampaikan sih mintanya per 1 hari 25 kilo dengan harga minimal paling rendah 5.000 per kilo, paling rendah di Superindo. Terus saya ini mengejar siomak terus. Besok hari ini
kalau ada waktu Bapak boleh lihat ke kebun saya yang kecil, tiap hari bisa panen. Seperti apa kebunnya, mungkin yo Bapak bayangannya kan, wah mungkin lebar, ternyata kecil. Tapi tiap hari bisa panen. Itu yang saya tampilkan di sini. Memang saya anak apa? Itu petani kecil. Kecil sekali. Tanya yang saya tinggalin ayah saya itu cuma 3.000 meter dibagi 2 saya sama kakak saya. Itu ceritanya yang siomak. Yang lain-lain sekarang saya nitip di tetangga. Aku punya benih. Dek, aku mau nitip tanaman. Sama pupuknya juga komplit pokoknya. Kalau gitu. Kan pupuknya nggak beli. Terus pokoknya gratis. Terserah, yang penting nek adik bisa berhasil, engkau ganti benih saja. Kalau gitu. Kalau tangga ini mulai tanam sekarang. Tetangga-tetangga saya bisa nyulvei supermarket karena saya tanam di tetangga-tetangga. Itu. Ini saya masuknya di Jogja ada, Magelang ada, Surabaya ada, Bali ada. Yang Bali mintanya tanaman yang paling aneh termahal. Itu yang Bali. Itu ada apa ya? Enggak, itu tuh. Yang keriting. Endif. Itu harga dari petani sekarang 1 kilo 18.000 dari petani. Itu endif. Ini ada yang permintaan dari Superindo itu sekitar 12 macam. Sementara ini saya baru tanam 10 item. Macam-macam, tapi dikit-dikit perkenalan dulu kan. Kita masuk gimana kan saya perhitungkan. Kebetulan saya ketemu Pak Bayu langsung. Ini naik pikiran saya. Nanya gini, makanya aku di sini pupuk sudah tahu lama, cuma yang ini belum. Makanya saya di sini tidak diundang untuk datang sini. Pokoknya saya orang tani yang tidak tahu malu. Yang penting aku pengen tahu ilmu itu. Nah itu tujuan saya gitu. Saya di sini tidak ada diundang Pak. Besok ada waktu Pak main ke sana. Oh bisa. Saya orangnya netral, santai. Itu toh. Kepinginnya banyak temen kan banyak peluang gitu. Iya toh. Oh Bapak kan bisa master. Oh kalau saya punya apa di sana kan bisa dipamerkan lewat Anda semua. Kalau di media kan bisa di syuting bagus-bagus. Gitu. Kalau orangnya lasin, oh aku sudah main ke sana. Itu kan secara langsung, itu menurut hati saya itu bagus yang langsung daripada di sosial media. Aku punya greenhouse, wah dibagus-bagusin, di foto-fotoin kan bagus. Ternyata lihat kok kayak gitu, wah nggak cocok tuh. Kan gitu. Nah, makanya aku promosinya itu makanya yang jelek-jelek aja, yang penting kita tahan. Terus rasa itu memang harus dirasa, itu penting. Ya cuma itulah sedikit saja, cuma saya bilangnya nggak bisa macam-macam. Aplikasi pupuk. Oh cara-carane saya sedikit karena lahan saya kan sudah jadi, sudah lama aku di organik kan sudah 15 tahun. 15 tahun tanahku 15 tahun itu sudah jadi. Aku 5 tahun nggak pernah menyangkul Pak. Tinggal tanam aja kasih pupuk dikit-dikit itu kocor. Satu lubang hampir 3 kali saya tanami dia mau. Kan sudah 3 kali tanam. Tinggal kocor penambahan nutrisi saja. Dulu pakai I4 kedua pakai dari Jogja itu Multiflame. Yang ketiga saya mau naikkan bawa ini, makanya saya mau naikkan produk saya di Superindo. Tuh.
awal jadi organik. Sementara yang saya eling-eling kan saya petani asli sini toh. Kalau sini tembakau, jagung, kemudian sayur. Kan saya ingat-ingat nutrisi yang terserap cepat dipangan jagung. Lebar jagung, baru tak kasih kacang panjang. Itu awal-awalnya gitu. Kan belum tahu itu kotoran apa, belum tahu. Cuma insting pikiran saya di situ. Itu. Ya. Apa lagi? Oh, kalau saya kan jadi petani nggak mau rugi mas, makanya anak-anak bojo kan, aku harus cari uang kan gitu. Sementara itu tak kasih jagung, kacang panjang, sing orang Anjari mas, tak kocor kan, aku tetap sedikit dapat uang dari situ. Jagungnya, terus saya mendapatkan mitra dari itu pembenihan. Saya disuruh buat benih ini. Ikut seperti bapak itu pelatihan selama 3 bulan saya malahan ke Gerabak, ke Kediri sana saya ikut. Pokoknya yang penting aku mas, aku kan nggak punya uang, yang penting aku dijemput, nanti aku dipulangin lagi. Itu sampai 3 bulan bu, bayangke buat benih hibrida. 3 bulan bayangke aku ninggal ke keluarga selama 3 bulan. Aku mikir bojoku karo anakku mangan opo yo. Nah, niku anak bojoku mangan opo. Gitu. Saya punya inovasi sedikit. Daerah sini kan jambu masuk, gitu. Sebelum saya pergi, saya sama bose yang pertanian buat agro itu pembenihan, Mas, kalau setahun lagi saya boleh enggak? Kok 1 tahun lagi gimana Pak acara nih? Gini Mas, aku mau tanam jambu. Sebelum saya tinggal ke sana 3 bulan, kan saya punya jambu sudah keluar, sudah panen, kan gitu. Oh ya Pak, situ sanggup. Ternyata sanggup kan, termasuk saya ini orang bejo toh, mau tunda 1 tahun kok ditunggu. Nah, termasuk saya terus ke sana 3 bulan. Main di benih, makanya saya kalau benih hibrida, lombok, timun, tomat itu insya Allah kalau bapak minat nanti penyilangnya gimana saya beritahu itu. Tapi kalau sudah bisa jangan dijual, kan punya sana kan punya dokumen tertentu toh. Kalau pemerintah kan semua orang bisa menjual, mungkin kan pemasukan negara kan berkurang. Masalah 1 item tanaman, kalau sekarang itu umpama timun kita punya sampel jenis Kyuri ya. Kyuri itu kalau di pemerintah kita punya branden 1 itu 50 juta. Kalau saya kok bisa gitu, kok disuruh 50 juta, uang dari mana? Yang penting aku bisa bikin, terus tangga-tangga tak kasih. Kita hasilnya jual ke Superindo. Permintaan Superindo seperti apa? Minta yang 1 kilo, yang 1,5, yang 1,3 kita bikinkan dari itu produk yang kita bikin. Yang sementara ini yang saya gratiskan ada benih zukini. Ya, masa saya punya benih zukini, ada yang kuning, ada yang lorek. Itu kan saya ambil dari sana terus saya kembangkan di sini. Ternyata cocok. Tapi dikit-dikit ya Pak ya, dikit-dikit. Orang kita 1 orang 5 biji kan enggak apa-apa. Gitu. Daripada di tempatku kan enggak tertanam. Kemungkinan ini yang di Pak Bayu tadi tanah 2 hektar. Ini benihnya nembe 1 minggu, nembe saya belah, nanti akan saya aplikasikan ke sana. Yang ini, yang petani itu benih yang 1 tahun. Kemungkinan insya Allah tukul toh. Kan saya
penyimpanannya sama itu kan sama aja dipraktekin tuh caranya pengawetan benih gimana kan sudah. Bapak sekolah di sini enak 2 hari, saya 3 bulan bayangke, gitu. Ya, buatan pinter mas. Yang penting kan kita saling mengisi. Walaupun sepinter-pinternya orang itu pasti ada kekurangan. Makanya saya di sini tetap mendengarkan. Itu kan kita, yang kekurangan saya apa, di apa kan penting man. Evaluasi diri kan penting. Orang udah pinter masa bodoh itu. Orang nanti ada yang lebih pinter lagi. Soalnya saya orang nggak bersekolah, maunya saya kepengen gitu loh. Nah sekolah yang gratis harinya gitu saya setuju. Itu ya udah saya akhiri saja. Nanti kalau penyilangan itu mungkin rumit, 1 jam mungkin nggak kelar. Penyerbuk sarinya apa itu nggak kelar. Nah, lain waktu kita bertemu lagi. Boleh? Ya, saya akhiri. Oh, kalau HP saya nggak ada, orang terpendam. Anak saya sekarang dipegang anak saya. Ya. Oh, pokoknya sosial media saya jauh di situ. Ya, terima kasih ya, Pak.